Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan, Engkau baik bagi kami Yesus, haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan kami yang bersorak-sorak memuji mulia nama-Mu. Dalam sukacita Allah boleh menghadiri Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Sebelum kita puji Tuhan, kita mau baca pengakuan iman gereja Pelita Indonesia. Kita baca bersama-sama
1-2 ya. Pengakuan iman gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu tunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat, beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus yang meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu bagi berdiri, boleh kasih salam kiri kanannya, kasih salam yang termanis. Haleluya. Kita puji Tuhan, kita katakan hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dari kuasa bahagia, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita puji Tuhan lagi, kita katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu,
Tuhan yang membuat suka citaku penuh mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam gerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebabnya Tuhan, sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dekat dalam Tuhan. Anak sekolah minggu ada yang menyanyi pujian bagi Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kemenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kemenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siapa lagi? Siapa? Ayo bertiga. Ayo, Bapak apa? Ayo bertiga. Apa? Yang ketiga apa? Engkau meledak besar, tapi aneh tapi nyamper. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Ada lagi? Catherine. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ayo. Mau nyanyi apa? Nyanyi nggak? Coba satu, dua, tiga. Nyanyi apa? Kasih. Hah? Nyanyi apa? Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo udah. Satu, dua, tiga. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Adalah kali Tuhan tak melihat rawa. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Adalah kali Tuhan tak melihat rawa. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa juga kalau lihat rawa. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Haleluya. Kita memberikan persembahan. Kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima Tuhan persembahan. Biarlah persembahan ini berkati jemaatmu, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saat kita akan persembahan dijalankan kita menyebut Tuhan, kita katakan satu masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Itu
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saya lagi nyanyikan dari awal. Saat ku masuk, saya ulangi buat bagi berdiri. Saat ku masuk ke hadiratmu, karena sekolah minggu saya menambah ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi dari awal saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, siapa seorang apa yang berfirman, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Kau sudah menyertai kami dalam satu minggu ini. Kami melihat bagaimana Tuhan masih menyertai dan mengasihi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah Tuhan, atas segala berkat dan pertolongan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang berada di tempat-Mu untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan.
agar hidup kami semakin hari semakin lagi menyenangkan hati Tuhan dan semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar tetap memberkati kami yang hadir di tempat ini. Kami diubahkan, kami diperbaharui, dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika kami pulang, tidak seperti kami datang, tetapi kami semakin lagi dekat dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita masih dapat beribadah di tempat ini. Meskipun Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak bersama dengan kita, tetapi tidak mengurangi suka kita. Amin. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Matius pasal ke-25. Matius pasal 25, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-13. Pagi hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah tentang 10 orang gadis. Matius 25 ayat pertama sampai ayat ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membeli, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu dibuka. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat." Saudara, sebagai Tuhan pagi hari ini adalah, apakah saya sudah setia kepada Tuhan? Firman Tuhan yang kita baca ini merupakan sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus itu sangat senang sekali menceritakan sesuatu pengajaran dengan perumpamaan. Pada saat itu Tuhan menggambarkan tentang kerajaan surga, tetapi dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan tentang 10 orang gadis. Ada gadis yang bijaksana, ada gadis yang bodoh. 10 gadis ini, mereka sedang menanti kedatangan mempelai pria. Mempelai pria yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini adalah kedatangan dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan gadis perempuan ini adalah kita. Kita orang yang percaya kepada Tuhan. 10 gadis ini, mereka sedang menunggu kedatangan mempelai pria. Tapi ada yang berbeda.
5 gadis, mereka membawa pelita. Pelita itu apa? Lampu ya. Ya, lampu zaman dulu itu ya. Kalau sekarang lampu teflon. 5 gadis membawa pelita, tapi mereka tidak membawa minyak buat jaga-jaga. Jadi hanya membawa pelita saja buat lampunya saja. 5 gadis membawa pelita, membawa lampu, tapi mereka juga membawa minyak untuk jaga-jaga. Ya. Sama-sama bawa pelita nih, sama-sama bawa pelita sepenuhnya, tapi yang 5 tidak bawa minyak, yang 5 bawa minyak. Ya. Kemudian mereka sedang menunggu karena mereka tidak tahu kapan datangnya mempelai pria ini. Mereka hanya menunggu. Lama-lama pelita mereka ini hampir padam. Firman Tuhan katakan mereka semua tertidur karena terlalu lama menunggu. Saking tertidur mereka, lama-lama pelita mereka ini hampir padam dan minyak mereka itu hampir habis. Tiba-tiba ajudan berkata, bangun, mempelai pria mau datang, bersiap-siaplah kalian. Dan ketika mereka bersiap, ternyata pelita mereka sudah padam. 5 gadis yang membawa minyak, mereka tuang minyaknya ke dalam pelita, lalu mereka nyalakan lagi pelitanya, lampunya, lalu mereka jalan menemui mempelai pria. 5 gadis lagi mereka nggak bawa minyak, pelita mereka mati, lampu mereka mati, mereka nggak tahu mau jalan kemana, ke tempat dari mempelai pria itu mengadakan pesta perkawinan. Sehingga mereka bertanya, boleh nggak kami minta minyak kalian? Gadis yang bijaksana bilang enggak, nanti minyaknya nggak cukup. Belum tentu ini cukup untuk kami, apalagi untuk kamu. Mereka bilang beli saja ke tukang minyak. Dan pada saat mereka mau beli, ternyata pesta perkawinan sudah dimulai dan pintu ditutup. Mereka tidak bisa. Saudara, apa sih makna dari perumpamaan ini? Mempelai pria adalah Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Gadis itu adalah kita. Ya. Menunggu kedatangan mempelai pria adalah bagaimana kita sedang setia menunggu kedatangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga ketika nanti tiba waktunya Yesus datang, kita sudah siap sedia. Kita setia menunggu Tuhan. Pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah saat ini kita masih setia menunggu kedatangan Tuhan Yesus di dalam hidup kita saat ini? Saudara, setia itu artinya adalah kita berpegang teguh pada janji, pada pendirian, kita taat, kita setia, kita tidak melenceng. Kesetiaan itu diperlukan di dalam kehidupan orang Kristen saat ini. Kenapa? Karena banyak orang Kristen saat ini tidak setia di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen yang saat ini menduakan hati Tuhan. Banyak orang Kristen yang menyedihkan hati Tuhan, sehingga membuat hati Tuhan sedih dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak setia. Ada banyak orang Kristen yang jatuh di dalam dosa. Dosa perzinahan, dosa perjudian, dosa penipuan, ya, dosa perselingkuhan, dosa narkoba, dan lain-lain. Kalau kita lihat di penjara narkoba itu rata-rata nama-namanya nama-nama orang Kristen. Paulus,
David, ya kan? Petrus, Markus, dan yang lain. Pagi hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita hidup setia kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita belum setia, tapi Tuhan masih memberikan saudara kesempatan untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Setia itu dalam segala hal. Setia pertama, yang utama adalah setia kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita itu tetap berada di dalam garis kekudusannya Tuhan, tidak melakukan banyak dosa, hidupmu selalu benar sesuai dengan firman Tuhan, meskipun banyak masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Kemarin ada berita kalau sekeluarga, 4 orang keluarga itu lompat di Jakarta, ya, di Jakarta Utara, dari lantai 21 apartemen lantai 21 karena terlilit hutang. Suaminya tadinya adalah seorang pengusaha, dia punya hutang yang banyak. Kemudian dia bingung, sudah ditagih oleh banyak orang untuk melunasi hutang. Akhirnya dia putus asa, dia tidak tahu dari mana pertolongannya dia. Akhirnya dia bilang istrinya, ayo kita akhiri hidup kita. Dia ajak anaknya 2 orang, mereka gak mau. Akhirnya diikatlah anaknya. Anaknya diikat, kakinya, tangannya. Lalu sama-sama mereka berempat lompat dari lantai 21. Mereka tidak melihat ada Tuhan di dalam diri mereka, sehingga ketika mereka punya masalah, mereka gunakan jalan pintas, bunuh diri, lompat, mengakhiri hidup saat itu. Ada banyak orang Kristen saat ini tidak setia, sama pasangan tidak setia. Istri, suami selingkuh, istrinya selingkuh. Orang tua tidak setia kepada anak. Orang tua meninggalkan anak. Banyak anak. Kalau saudara perhatikan ya, saya kebetulan juga seorang guru. Banyak anak kami yang kami ajar itu rata-rata korban dari keegoisan orang tua. Broken home, cerai, anaknya dirawat oleh neneknya. Orang tuanya kemana, mamanya kemana, bapaknya kemana, pisah, anaknya dirawat nenek. Anak itu rata-rata di Jakarta seperti itu. Di sekolah saya, tempat saya mengajar, di sekolah istri saya, tempat saya mengajar, ada juga yang seperti itu. Dan itu orang Kristen. Yang jaga neneknya. Ada yang orang tuanya kawin lagi, bapaknya nikah lagi, mamanya nikah lagi, gak mau ngurus anak, neneknya yang ngurus. Ketidaksetiaan hancur. Saudara, ketika kita tidak setia, itu merupakan awal dari sebuah pemberontakan. Kalau engkau tidak setia dengan pasanganmu, dengan suamimu, dengan istrimu, itu artinya kau sedang memberontak saat itu. Memberontak kepada suami, memberontak kepada istri, kau sedang memberontak. Orang tua tidak setia merawat anak, kau sedang memberontak kepada anakmu. Apalagi engkau tidak setia kepada Tuhan, engkau sedang memberontak kepada Tuhan. Tidak pernah datang gereja, tidak pernah beribadah, tidak pernah melayani Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah berkumpul bersama-sama dengan keluarga, membangun persekutuan di rumah. Engkau sedang memberontak kepada Tuhan. Karena apa? Karena engkau kecewa kepada Tuhan. Engkau sakit hati kepada Tuhan. Engkau merasa Tuhan itu tidak adil. Sehingga bentuk pemberontakanmu adalah ketidaksetiaan
Tidak ada orang setia, tidak ada orang memberontak dia setia, enggak. Orang memberontak pasti tidak setia. Tapi hari ini, meskipun tempat kita sederhana, Yesus hadir. Amin. Dia bisa membalut luka saudara yang kecewa kepada Tuhan dan memulihkan hidup saudara, sehingga hidupmu kembali lagi mengikuti jalan kebenaran Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita mau belajar ada 3 hal dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini adalah yang pertama, jangan jadi orang Kristen yang hanya sekedar Kristen. 10 gadis itu sama-sama membawa pelita. Ya. Artinya mereka tahu ada terang di dalam hidup mereka. 10 gadis ini menggambarkan orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Semuanya itu percaya kepada Yesus. Ya. 10 orang Kristen ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup mereka. Tapi firman Tuhan katakan ada yang membedakan. Ternyata dari 10 itu ada 5 yang bodoh, ada 5 yang bijaksana. Bodoh di sini bukan berarti soal pemikiran. Bodoh ini bukan berarti soal kepintaran, tetapi bodoh di sini adalah mereka yang mengaku Kristen tapi tidak mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengaku Kristen tapi tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah orang Kristen yang bodoh di dalam firman Tuhan ini. Jadi Kristennya itu saudara hanya Kristen KTP. Di KTP-nya hanya Kristen, tapi firman Tuhan tidak pernah dia lakukan. Di KTP-nya Kristen, tetapi dalam hatinya dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Masih ragu kalau dia meninggal dia mau kemana, masih ragu. Masih takut kalau meninggal saya masuk mana, masih takut. Karena apa? Karena dosa yang dilakukan membuat dia merasakan ketakutan. Karena dosa yang dilakukan dia merasa ketakutan. Karena Kristennya cuma Kristen KTP. Sehingga dia takut. Kalau saya meninggal, saya masuk surga atau masuk neraka. Ya. Orang yang Kristen KTP saudara adalah Kristen tanpa pertobatan, tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa takut kepada Tuhan, tetapi sangat bergairah melakukan dosa dan bangga akan dosanya. Dia selingkuh kepada wanita lain dengan bangganya dia bawa ke rumah dan dia bilang kepada istri, "Mi, ini pacar baru saya." Wah. Itu orang Kristen yang tidak takut dosa dan bangga dengan dosanya. Dia main judi, menang main judi online misalkan 10 juta. Dia bawa ke rumah, dia bilang istrinya, "Ini uang berkat dari Tuhan," padahal habis menang main judi. Itu orang Kristen yang tidak punya hormat dan takut kepada Tuhan, tapi bangga akan dosa. Akhir-akhir ini saudara, di zaman teknologi yang terbuka, dosa itu terpampang sekali dengan jelas. Saudara buka Facebook, saudara buka YouTube, saudara buka TikTok, saudara buka Instagram, apapun, itu orang pasti ada saja yang posting yang berbau-bau porno, berbau-bau perselingkuhan, itu ada. Orang Kristen yang KTP adalah orang yang saat ini mengalami sakit di dalam kerohaniannya, sehingga untuk mengobati sakit rohaninya, dia harus terus berdoa dan membaca firman dengan sungguh-sungguh, sehingga dia kembali tertarik membaca firman. Jangan baca Alkitab saudara malah ngantuk. Jadi apa ya, jadi obat tidur saudara kalau baca Alkitab. Wah, ngantuk. Dengar khotbah jadi ngantuk. Wah, apalagi khotbah Pak Pendeta ini lama nih. Wah, ngantuk. Baca firman dia ngantuk.
Karena dia sedang mengalami sakit secara rohani. Ya. Kalau orang sedang sakit, ya harus disembuhkan. Luka itu harus disembuhkan. Jangan dibiarkan. Kalau luka saudara biarkan, itu makin melebar. Makanya kalau saudara punya kepahitan, harus disembuhkan, dipulihkan dengan cara pengampunan. Jangan ketika kita punya kepahitan, punya dendam, kita biarkan terus lama-lama melebar dan makin besar. Sehingga itu membuat celah iblis masuk. Berkali-kali saya pelayanan kepada mereka yang kerasukan setan. Penyebab utama mereka kerasukan setan adalah masih menyimpan kepahitan. Utamanya itu masih menyimpan kepahitan. Dia mimpi, Pak, tolong Pak, saya mimpi tiap malam didatangin, ada yang datangin saya makhluk halus atau apa, saya nggak bisa tidur. Dia tanya, kamu masih punya kepahitan? Masih. Dengan siapa? Oh, dengan teman pelayanan saya di gereja yang dulu. Saya masih benci sekali dengan dia. Harus dilepas. Jadi kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit secara rohani atau rohanimu sedang lemah, harus dibangkitkan. Baca firman Tuhan itu siang dan malam. Makanya Yosua berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Alkitab itu bukan buku biasa. Alkitab itu bukan bacaan biasa. Itu adalah firman yang hidup. Baca firman Tuhan itu secara sungguh-sungguh. Saudara renungkan firman Tuhan itu secara sungguh-sungguh. Itu bisa mengubahkan hidup saudara. Saya kalau baca Alkitab, saya bisa meneteskan air mata. Karena firman Tuhan itu kena ke hidup saya. Kemudian saya mulai gali kembali. Kalau saudara baca Alkitab yang kertas, yang tertulis, yang cetak, di bawah ayat itu biasanya ada kitab pendukungnya. Misalkan ayat 23 Matius ini, di bawahnya ada keluaran atau kejadian. Nah, pendukungnya ada di situ. Kalau saudara pengen gali lagi, baca ayatnya itu, gali lagi lebih dalam. Jadi kita jadi paham firman Tuhan. Orang Kristen KTP adalah orang yang hidupnya fasik, ya, sehingga tidak memiliki hubungan yang baik di keluarga, di sesama dan di lingkungan. Hubungannya itu tidak pernah baik. Dengan keluarganya sendiri nggak pernah baik. Dengan lingkungan tempat rumahnya juga nggak pernah baik. Selalu bertengkar, tidak ada damai. Selalu yang dicari adalah keributan. Dengan keluarganya suka ribut. Adiknya, keponakannya, abangnya ribut terus. Dengan tetangga-tetangganya ribut. Dengan tempat dia bekerja juga cari ribut. Dan orang Kristen KTP adalah mereka yang masih percaya dengan tahayul, nenek-nenek moyang, masih suka penyembah berhala, masih suka menyimpan jimat sebagai penguat di dalam diri dia. Saya pernah melayani salah satu jemaat. Ternyata dia pernah diberikan oleh bosnya itu jimat. Kayak seperti minuman di botol, ditaruh di pojokan rumah. Dan katanya setiap malam keluar belatung. Dan itu banyak. Ada berapa botol. Dicampur entah kemenyan, dicampur entah apa. Dan dia bosnya bilang, ini taruh di rumahmu supaya usahamu laris. Dia usaha mie ayam. Supaya usahamu laris, banyak yang beli. Taruh. Dia taruh. Memang banyak yang beli. Tapi kalau tiap malam dia selalu lihat seperti ada belatung keluar dari balik temboknya itu. Banyak.
dan dia selalu sapuin terus tiap hari. Jika saya melayani di sana, saya suruh buang semua, bakar. Airnya kami buang, botolnya kami bakar. Jadi janganlah kita sebagai orang Kristen percaya seperti itu. Jangan percaya kepada jimat-jimat, dukun, supranatural. Hari ini percayalah lebih sungguh kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang memiliki persiapan. Dari 10 gadis itu, ada 5 gadis yang tidak membawa minyak. Padahal mereka tahu mereka akan menemui calon mempelai pria. Mereka akan menemui pengertiannya, mereka akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi mereka tidak punya persiapan. Mereka hanya bawa pelita. Ya. Mereka tidak membawa minyak, mereka tidak membawa minyak yang cukup. Mereka hanya mengandalkan pelita atau lampu yang mereka bawa saja. Yang kedua, saudara, sebagai orang Kristen kita harus mempersiapkan diri kita saat ini untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya, saudara, kita jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Ada banyak orang Kristen yang merasa dirinya sudah cukup jadi orang Kristen, sekedar jadi Kristen, sekedar kenal Yesus, sekedar tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sehingga ketika mereka merasa cukup kenal Yesus, sehingga mereka tidak mau lagi ke gereja. Untuk apa gereja? Ya, Pak, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Untuk apa ke gereja? Udahlah. Jika hari Minggu mereka arisan, hari Minggu mereka jalan-jalan, hari Minggu mereka kerja, buka usaha. Yang penting kan saya Kristen, percaya Yesus. Itu yang salah. Itu yang salah. Sudah cukup datang ke gereja seminggu sekali. Udahlah, cukuplah gereja seminggu sekali, ya. Sehingga di rumah Alkitabnya nggak pernah dibaca lagi. Sudah dengar firman hari Minggu, sudah baca Alkitab sama Pak Pendeta hari Minggu, udahlah cukup. Sehingga di rumah Alkitabnya nggak pernah dibaca lagi, ya. Sehingga berdoa pun ya jarang di rumah. Bawa anak, istri, suami berdoa pun nggak pernah, ya. Karena merasa ya sudah hari Minggu sudah cukup lah ke gereja, itu kan sudah cukup. Padahal itu masih sangat kurang dalam hidup kita. Satu hari 24 jam, berapa jam kita ibadah? Paling kita beribadah dalam satu minggu itu hanya 1,5 jam, dan hanya seminggu sekali. 1,5 jam saudara berikan untuk beribadah kepada Tuhan satu minggu sekali, sedangkan waktu yang lain saudara gunakan untuk kegiatan-kegiatan duniawi saudara. Apakah itu cukup? Kurang dari itu. Jangan pernah merasa cukup atas kebutuhan rohani saudara. Sudah cukuplah baca Alkitab, sudah cukuplah berdoa, sehingga saya tidak mau melayani Tuhan. Tuhan memanggil kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, bukan cuma pendeta, bukan cuma gembala yang melayani Tuhan. Saudara pun dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Apa yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa saudara berikan untuk Tuhan? Berikan dalam pelayanan kepada Tuhan. Saudara bisa bermain musik. Saudara bisa bernyanyi. Ya. Saudara bisa berdoa sapa, jadi pendoa sapa. Saudara suka memberi, ya berikanlah. Bantuan kasih kepada orang lain, menolong orang lain, itu termasuk melayani kepada Tuhan. Sehingga
Kita ada persiapan kepada Tuhan. Jangan merasa diri sudah cukup jadi orang Kristen, tapi kita belum bisa berbuat apa-apa kepada Tuhan. Dan jangan merasa diri cukup jadi orang Kristen, tapi hidupmu masih digelumuti, dipenuhi oleh dosa. Matius berkata, hai hanyalah engkau yang membuat kejahatan. Ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku mengenal Engkau. Tuhan, Tuhan, aku melayani Engkau. Tuhan, Tuhan, aku sudah berdoa. Tuhan, Tuhan, aku sudah baca Alkitab. Tapi Tuhan berkata, hanyalah kau karena engkau masih berbuat kejahatan. Hanyalah kau karena engkau masih melakukan banyak dosa. Persiapkan hidup saudara untuk menyambut kedatangan Yesus. Mulailah dari sekarang. Tinggalkan segala dosa. Ikutlah Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, ketika kita sudah mempersiapkan hidup kita dengan benar, dengan kudus di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Ketika 5 gadis bodoh itu kehabisan minyak, dan pada saat itu pesta perkawinan sudah dimulai dan pintu sudah ditutup, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami. Tetapi apa yang dikatakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal. Ketika Tuhan sudah menutup pintu surga bagi saudara, maka firman Tuhan katakan, Tuhan sudah tidak mengenal siapa saudara lagi di hadapan. Ngeri. Saudara mengaku orang Kristen, saudara mengaku percaya kepada Yesus, tapi suatu saat nanti Yesus berkata, aku tidak kenal. Yang ketiga, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Seperti gadis yang bijaksana ini, mereka masuk ke dalam pesta pernikahan, mereka masuk ke dalam tempat di mana mempelai itu hadir, dan ketika pintu ditutup, mereka ada di dalam sana, bukan berada di luar, tapi mereka ada di dalam menikmati suasana pesta dengan mempelai pria itu. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam kerajaan surga, menikmati kerajaan surga bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus misalnya. Tujuan hidup kita, saudara, ke sana. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita sehingga kita mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Apakah ada orang yang tidak mendapatkan bagian? Ada. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 bilang begini. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan bilang begitu. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Perhatikan dengan baik. Ini firman Tuhan, bukan asal saya ngomong. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, orang pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Yesus sudah mengasihi saudara. 2 minggu lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Seharusnya kita tidak layak diampuni oleh Tuhan karena dosa yang begitu banyak. Ada upah dosa dalam maut.
Orang berdosa tidak bisa masuk ke dalam surga, karena di surga ada tempat orang-orang kudusnya Tuhan di sana. Kita semua sebenarnya tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada satupun manusia yang bisa layak masuk ke dalam surga karena dosa yang kita lakukan. Tapi karena Tuhan mengasihi saudara, mengasihi, Dia mengampuni dosa, Dia menebus segala dosa. Menebus dosa kita ini gak sembarangan, saudara. Dia tebus dosa dengan nyawa yang disalibkan di atas bukit. Nyawa Yesus, nyawa Yesus untuk menebus dosa saudara. Apakah saudara berani seperti itu kepada orang lain? Udahlah, saya ganti kau aja, saya aja yang dihukum mati. Ada dia yang bersalah, kita nggak bersalah, tapi kita yang dihukum, kita yang dihukum mati. Apakah saudara mau seperti itu? Nggak mungkin bisa mau, kecuali Yesus. Ya begitu Pak. Jadi siang hari ini marilah kita setia kepada Tuhan. Jangan menjadi gadis yang bodoh, yang tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, tetapi kita mau menjadi gadis yang bijaksana, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita membersihkan diri. Apa yang saat ini menjadi kotor di dalam hidupku, kita bersihkan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni atas segala dosa dan pelanggaran, kesalahan, kejahatanku selama ini. Tuhan, ubahkan saya. Tuhan, pulihkan saya. Ketika orang datang kepada Yesus untuk diubahkan, Yesus hadir di sana. Karena tugas Yesus adalah mengubahkan orang supaya mereka bertobat. Seorang Saulus tadinya sangat membenci orang Kristen. Dia selalu menganiaya orang Kristen. Tapi ketika Tuhan mengubahkan hidup dia sangat cinta dengan pekerjaan Tuhan dan dia menjadi seorang rasul. Seorang pembunuh, seorang pembenci orang Kristen, Tuhan bisa ubahkan menjadi rasulnya Tuhan. Apalagi saudara dan saya, Dia bisa ubahkan hidup saudara, asalkan saudara mau membuka hati saudara. Jangan keraskan hatimu, jangan biarkan iblis menguasai hidup saudara. Jangan biarkan pikiranmu, mulutmu, tangan semua dikuasai oleh iblis. Karena iblis itu dikatakan oleh firman Tuhan tidak akan mendatangkan berkat, tapi iblis itu membawa kita kepada kebinasaan. Tapi yang mendatangkan berkat, keselamatan, sukacita, damai sejahtera itu dari Tuhan. Amin. Hari ini saudara, mari belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita semakin lagi hidup setia di hadapan. Biarlah firman Tuhan siang hari ini memberkati kita dan menguatkan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu saja. Saat ku tak melihat jalanku,
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepadamu. Kau Tuhan yang kami sembah. Kau Yesus Allah yang kami muliakan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan Kau Yesus. Kau Allah yang layak terima segala pujian kami. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami berikan hidup kami hanya kepada-Mu Bapa. Glory, pulihkanlah hati kami Tuhan. Pulihkanlah hidup kami Bapa. Kau Allah yang sanggup mengubahkan setiap hati kami yang keras. Kau Allah yang sanggup memulihkan setiap hati yang terbelenggu. Sebabnya Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu Bapa. Glory, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Firman-Mu Tuhan mengajarkan kepada kami semua yang ada di tempat ini, untuk kami semakin lebih setia mengikut Tuhan. Kami tahu Bapa, banyak hal yang kami alami saat ini. Banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak masalah yang kami sedang hadapi Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah itu semua tidak membuat kami lemah dan putus asa, tidak membuat iman kami lemah, tetapi ajarkan kami untuk semakin setia kepada-Mu Bapa. Semakin lagi mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, semakin lagi percaya kepada Tuhan akan adanya pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami semakin lagi mempersiapkan hidup kami. Kami semakin lagi memberikan diri kami, mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau hidup kami Tuhan, Kau yang memulihkan pada saat siang hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Untuk selama ini kami yang memiliki kepahitan, Tuhan yang mengampuni kami, memulihkan hati kami sehingga kami dapat mengampuni. Kami yang tadinya tidak mau mengampuni, kami mempunyai dendam. Tuhan tolong kami agar hati kami Tuhan lembutkan. Kami dapat mengasihi semua orang, kami dapat mengampuni semua orang, dan kami akan dipulihkan. Kami rindu Tuhan memulihkan hidup kami. Kami rindu Tuhan juga memulihkan keluarga kami, sehingga firman Tuhan-Mu nyata. Aku dan seisi rumahku akan melayani bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar siang hari ini. Firman-Mu memulihkan kami. Dan ketika kami pulang, kami menerima kabar baik. Kami menerima mujizat Tuhan. Kami menerima kuasa Tuhan. Kami sudah dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Silakan kepada Pastor Peter.
Haleluya. Amin. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak saudara. Amin. Puji nama Tuhan untuk pengumuman minggu depan kita tetap beribadah seperti biasanya 10 pagi di tempat ini. Kita mendoakan Bapak dan Ibu Gembala yang sedang melayani di daerah Puncak. Jadi saya akan turun ke daerah Bogor, Tuhan menyertai setiap perjalanan. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia, tak pernah dia mengecewakan, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Menjadi doa kami Tuhan. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Mari angkat hatimu. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bahkan Kau juga menyertai ibadah sekolah minggu. Mari berkati hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bagian pelayanan dari pagi ini ya Tuhan. Berkati guru sekolah minggu, berkati WL Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus penyampai firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menggantikan Tuhan Yesus segala jerih lelah mereka dengan sukacita daripada Tuhan. Tuhan yang menggantikan dengan sorak-sorai ya Bapa. Kau memberkati kehidupan mereka, apapun yang mereka butuhkan. Tuhan, Engkau yang mendengar Tuhan Yesus. Bapak terima kasih ya Tuhan Yesus, pada siang hari ini juga Bapak kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami di tempat ini yang sedang melayani di daerah Puncak. Tuhan, kami berdoa Kau memberkati perjalanan pulang mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menutup bungkus Bapak segala kendaraan yang mereka tumpangi Bapak. Sampaikan mereka dengan keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membimbing dan menopang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap keluarga demi keluarga di tempat ini ya Bapak. Kami berdoa buat keluarga Tuhan Yesus dari keluarga Revan. Kami berdoa buat Opung Tuhan, Mama, Papa dan Tuhan Yesus Revan. Kau memberkati Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu mengalir Tuhan, mukjizat-Mu mengalir Bapak. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Burung pipit yang terbang tinggi Kau pelihara, bunga bakung yang tidak meminta Kau berikan keindahan. Apalagi anak-anak Tuhan, kami percaya, kami serahkan keluarga yang ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai kesehatan, berkat, sukacita buat keluarga ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga sekarang Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah mereka semakin sungguh-sungguh lebih lagi untuk terus ya Tuhan, untuk terus memberikan hidup Bapak, hati mereka untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kami berdoa Tuhan buat keluarga ini, Tuhan Kau memberkati keluarga ini, sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Bahkan tanda-tanda heran mukjizat Kau nyatakan buat keluarga ini Bapak. Kesehatan, kekuatan buat keluarga ini Bapak, Kau semakin limpahkan Tuhan. Jadi yang mustahil bagimu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, doa mereka, pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Tuhan Kau yang mendengar dan menjawab. Tuhan juga berdoa Tuhan, Bapak Tuhan buat keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai Bapak, membungkus oleh karena kesehatan, kuasa, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga ini. Jadi mustahil bagimu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, doa dan pengharapan, kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat tetangga kami kiri kanan muka belakang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat perubahan daerah Gereja Kahuripan, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Biar keamanan Tuhan, kenyamanan Tuhan ada pada daerah ini Tuhan, ada pada daerah lingkungan ini Bapak. Toleransi Bapak ada pada daerah lingkungan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Cilengsi dan sekitarnya Tuhan yang memberkati ya Bapak. Buat pemerintahan desa di tempat ini Tuhan juga yang memberkati. Sebagai Kau berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dan hadirat-Mu juga nyata atas di tengah-tengah gereja di tempat ini. Setiap program demi program yang ada di gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perencanaan Paskah, Natal dan sebagainya Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap jalannya dan rencananya. Dari mustahil bagi Tuhan, Engkau yang mencukupkan seluruhnya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan, satu sama lain. Kau memberkati setiap kami, setiap perjalanan kami Tuhan. Biarlah kuasa dan kasih-Mu nyata di tengah-tengah kami Bapak. Dan kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita akan pulang. Kita akan kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan pada saat siang hari ini. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat dan anugerah di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberkati keluargamu, suami, istri, orang tua, bahkan anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap yang sedang engkau kerjakan. Memberkati apa yang sedang engkau usahakan. Tuhan jadikan engkau semakin naik bukan semakin turun. Tuhan jadikan engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan menjadi terang bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu. Maka terimalah berkat Tuhan pada saat siang hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu memberkati hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.